Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa ba'd. Mahasiswa yang saya hormati, jumpa kembali pada perkuliahan daring kita pada sore hari ini atau siang hari ini ya. Insya Allah kita akan membahas salah satu topik dari pengantar hukum Indonesia, yaitu pluralisme hukum. Dalam pluralisme hukum ini kita akan menjelaskan beberapa konsep yang nantinya akan menjadi pedoman bagi teman-teman sekalian, terutama dalam kaitannya dengan penulisan artikel ilmiah. Ya, jadi seperti yang diketahui bahwa dalam tugas ini atau dalam kaitannya dengan ujian akhir semester ya, nanti saya atau kita akan mengevaluasi hasil perkuliahan ini dengan mengajukan satu tugas ya. Jadi ujiannya itu adalah tugas ya. Tugas yaitu outputnya adalah artikel ilmiah. Nah, di antara salah satu materi yang akan menjadi konsep dan bahan pertimbangan untuk dilakukan atau untuk membuat karya tulis ilmiah atau artikel itu adalah salah satunya adalah pluralisme hukum ya. Nanti kita akan membahas beberapa topik yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Nah, baik. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa pluralisme hukum itu merupakan satu topik yang merupakan topik lanjutan dari klasifikasi hukum dan pemaknaan hukum. Ya. Jadi ini ada dua materi yang mendahului pluralisme. Jadi kita tidak akan bisa memahami dengan utuh apa itu pluralisme hukum jika kita tidak memahami 1 sampai 2 ini. Ya. Jadi konsep pluralisme ini didahului oleh unifikasi hukum. Ya. Kemudian sesudah pluralisme juga ada beberapa konsep yang yang perlu dipahami karena dia merupakan berangkat dari atau berpijak pada pluralisme, yaitu unifikasi hukum dan kodifikasi hukum. Jadi apa perbedaan antara unifikasi dan kodifikasi? Ya. Jadi unifikasi itu berarti penyatuan hukum. Lalu kodifikasi itu adalah penyatuan undang-undang. Jadi Anda perlu membedakan dua konsep, yaitu hukum dan undang-undang. Ya. Unifikasi hukum dan kodifikasi hukum. Ini beberapa referensi yang perlu Anda cermati. Saya berharap teman-teman bisa memperkaya sesudah sebenarnya idealnya sebelum kita menerima materi tentang pluralisme, teman-teman juga bisa membaca sejumlah literatur ya. Ada beberapa literatur yang relatif cukup lengkap ya. Ya, walaupun mungkin tidak dia tersebar di dalam beberapa referensi, tetapi ini penting bagi teman-teman untuk melakukan pengkayaan. Karena sebenarnya mata kuliah yang bersifat pengantar itu diharapkan sebagai mata kuliah yang bisa memberikan menjadi jembatan bagi teman-teman untuk mengetahui paling tidak bagaimana terminologi hukum atau terminologi sesuatu itu bisa bekerja atau diterapkan gitu ya. Ini sejumlah kaidah yang penting untuk jadi titik pijak kita untuk berangkat ya.
Jadi kaidah hukum ini dibentuk oleh kekuasaan dalam negara. Nah, saya ingin memberikan sedikit ilustrasi teman-teman sekalian terkait dengan negara ini. Kita ingin kembali pada satu doktrin yang berkaitan dengan negara, dan ini akan menjadi doktrin yang kuat sekali dalam kehidupan. Karena ingat, kita bicara tentang hukum positif ya. Positif ya sebagai topik yang memiliki kaitan erat dengan negara. Di masa lalu, kekuasaan itu terpusat pada sentralisasi kekuasaan itu terpusat pada raja sebagai representasi dari doktrin monarki, dan gereja sebagai representasi dari doktrin absolut tentang nomokrasi atau negara berdasarkan agama. Kalau raja atau monarki itu merupakan satu doktrin yang mengatakan bahwa kekuasaan itu diwariskan. Ya, saya ganti negara berdasarkan keturunan. Ya, negara atau kekuasaan itu diwariskan. Sedangkan nomokrasi adalah negara berdasarkan agama atau kekuasaan itu didasarkan pada doktrin agama. Jadi Paus di Vatikan dulu itu memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap teritoria hukum. Gitu. Nah, muncul negara yang ini juga memberikan pembenaran, ya, pembenaran terhadap terbentuknya negara dengan menggunakan kata Vox Populi Vox Dei. Apa itu? Suara suara rakyat, suara Tuhan. Ya. Anda teman-teman bisa melihat keterkaitan dari terbentuknya negara dengan doktrin dua doktrin kekuasaan sebelumnya, itu raja dan gereja. Ya, sini suara rakyat, suara Tuhan. Ini sengaja digaungkan pada masa Renaissance atau Renaissance ya, bacanya tulisannya Renaissance tapi dibaca secara alfabet Prancis itu dengan Renaissance. Ya, Renaissance itu menunjukkan bahwa ada pergeseran terhadap pemikiran tentang adanya kekuasaan yang melihat suara rakyat secara kolektif merupakan suara Tuhan, ya. Atau dalam bahasa ininya disebut sebagai Vox Populi Vox Dei. Ya. Nah, dari sinilah negara kemudian melahirkan tafsir terhadap kehendak negara. Jadi hukum adalah tafsir dari kehendak negara. Ya. Karena itu, ketika kita bicara tentang hukum positif, maka tidak pernah bisa dilepaskan pembicaraan itu dengan negara. Karena negara akan berwenang mengeluarkan aturan. Ya. Ya, ini. Jadi hukum adalah tafsir dari kehendak negara, dan hukum positif membutuhkan kekuasaan negara, kemudian negara mendapatkan wewenang dari rakyat, kemudian pemerintah atau kekuasaan itu terdapat kontrak terhadap antara rakyat dengan negara diantaranya ya, kemudian negara menerbitkan aturan sebagai wujud dari social order.
Tuh hilang ya, sorry. Wah, hilang ya. Baik, nggak apa-apa ya, kita lanjut. Nah, kembali kepada slide ini. Pada slide ini Anda bisa melihat ada 4 kaidah yang berlaku di masyarakat, dan di sini kita bisa melihat bagaimana kaidah hukum itu dibentuk oleh kekuasaan dalam negara. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, hukum itu adalah tafsir negara atau tafsir penguasa terhadap bagaimana jalannya pemerintahan atau bagaimana social order itu tercipta. Silakan nanti dibaca ini ya. Ini hanya sekedar untuk mengulas kembali ingatan kita. Ya. Nah, tafsir itu kemudian diuji, ya, diuji dengan sejumlah konsep. Yang pertama adalah hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan universal. Hukum adalah norma positif dalam sistem perundang-undangan. Ya, hukum sebagai produk putusan hakim. Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagakan sebagai variabel sosial yang empirik. Hukum manifestasi dari makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai yang tampak dalam interaksi antar mereka. Nah, dari 5 pengertian ini, kita kembali ke whiteboard ya. Kita bisa mengambil satu kesimpulan ya. Bahwa ketika hukum, kita bicara ada beberapa hal ya, hukum ya, jadi dari definisi dari Sutanyo ini ya. Seorang pakar hukum atau pemikir hukum dari Airlangga. UNER ya. Dia mengatakan bahwa hukum adalah asas. Hukum adalah asas. Yang bersifat kodrati serta universal. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hukum itu bisa dimaknai sebagai norma universal. Nah, di dalam ilmu hukum, dalam kajian hukum positif, setiap pengertian itu bisa menjadi semacam konsep, dan konsep itu merupakan argumen yuridis untuk menelaah sebuah problem. Saya jelaskan dulu ini ya, untuk melihat bagaimana hubungan antara konsep kemudian kerangka berpikir, nanti akan kemudian dibedah menjadi akan digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis sebuah problem hukum misalnya. Hukum adalah norma-norma positif ya. Hukum norma positif. Ya.
Berarti di sini ada bicara tentang aturan, kemudian bicara tentang tertulis, kemudian bicara tentang apa namanya, daya ikat, ya. Karena dia positif, ya. Positif itu, kembali saya ulangi, bahwa positif itu tidak berasosiasi kepada lawan dari negatif, ya. Jadi kalau misalnya ada hukum positif, berarti lawannya adalah hukum negatif, bukan itu. Ya, jadi hukum positif itu berasosiasi pada teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwa positivisme adalah pengetahuan tertinggi sesudah pengetahuan teologis dan pengetahuan mistik. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Nanti kita akan ulang-ulangi lagi sebagai pengingat bagi Anda bahwa kita sedang berbicara dalam ranah teori evolusi Darwin. Jadi jangan kita berpikir bahwa teori evolusi Darwin itu hanya berlaku pada pada biologi atau pada evolusi terhadap jasad manusia, tapi itu juga mempengaruhi cara pandang para pakar terhadap keilmuan, ya. Terutama yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Auguste Comte mengatakan bahwa tahap tertinggi atau evolusi pemikiran manusia itu, yang evolusi purba itu adalah kebenaran yang bersifat mistik, ya, mengakui kebenaran berdasarkan hal-hal mistik. Kemudian yang kedua, mengakui kebenaran berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan agama, ya. Jadi Auguste Comte termasuk pemikir yang tidak percaya ada surga dan tidak percaya ada neraka, ya, sehingga dia mengatakan itu tidak positif. Kenapa? Karena dipercaya berdasarkan dogma. Segala sesuatu yang dipercaya dengan dogma itu berarti akan membawa pada sesuatu yang tidak positif atau yang tidak nyata, ya. Kemudian Sutanyo mengatakan hukum adalah putusan hakim. Hukum sama dengan putusan hakim. Kemudian 4, hukum adalah pola perilaku yang terlembaga. Yang kelima, hukum adalah manifestasi makna simbolik. Nah, ingat, kalau kita lihat nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, ya, ini bicara tentang objeknya adalah norma. Jadi ingat, dalam objek atau topik hukum positif selalu berbicara tentang norma. Ya, karena itu ketika kita berbicara tentang hukum positif dalam topik yang itu norma, maka akan ada beberapa mata kuliah, misalnya yang sosiologi hukum misalnya. Ya. Ini adalah objeknya perilaku sosial yang dikaitkan dengan hukum. Ya. Sehingga dia tidak murni norma. Ya. Jadi kalau kita lihat ini, ya. Sedangkan 4 dan 5 akan melihat hukum sebagai perilaku empiris. Jadi 1 dan 2 berbicara objeknya norma, topik hukum positif adalah norma, yang artinya hukum dilihat sebagai gejala normatif. Ya, bagaimana undang-undang itu, karakternya bagaimana, kemudian apa hubungan logisnya dengan undang-undang tertinggi, dan seterusnya. 4 dan 5 adalah hukum sebagai perilaku empiris. Ya. Hukum sebagai perilaku empiris. Ya. Nah, dari sini teman-teman sekalian, kita perlu membaca nanti pada saat Anda membuat artikel sebagai hasil akhir dari output atau produk dari mata kuliah ini, itu adalah teman-teman harus memilah, ya, sedang akan menulis atau
sedang menulis tentang hukum sebagai gejala normatif, ya, hukum sebagai gejala normatif atau hukum sebagai perilaku empiris. Ini harus dicermati dengan benar. Sebagai contoh misalnya, ketika kita ingin membreakdown konsep ini ke dalam judul tulisan, ya, maka untuk yang gejala normatif, misalnya adalah tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah menurut dalam perspektif, ya, yuridis dalam perspektif teori atau konsep hukum Friedman. Ya. Kalau yang 4 dan 5 bisa dengan tinjauan yuridis terhadap atau persepsi pelaku usaha terhadap produk-produk perbankan syariah. Ya. Di sini ada dua topik yang berbeda. Di sini berbicara tentang gejala normatif yang artinya basisnya adalah Anda akan meneliti norma, sedangkan pada tulisan yang kedua ini Anda akan meneliti perilaku, yang salah satunya perilaku itu adalah persepsi. Karena diasumsikan atau argumentasi dasarnya ketika kita bicara persepsi berarti persepsi merupakan penilaian terhadap produk-produk atau persepsi merupakan dorongan ya, yang dikemukakan oleh para pelaku usaha atau para debitur, ya, orang-orang yang menggunakan jasa perbankan syariah. Ya. Sini kita bisa melihat ada hubungan sebab akibat, ada hubungan kausalitas, ya, judul ini, ya. Jadi melihat undang-undang atau memahami undang-undang dengan menggunakan konsep hukum Friedman. Ya. Saya juga nanti di sini ditambahkan yang ini dengan persepsi perilaku usaha terhadap perspektif, ya, konsep hukum perspektif pluralisme hukum. Ini yang sekarang kita pelajari, ya. Nah, ini contoh-contoh saja untuk menjadi pencermatan bagi teman-teman ketika akan menulis topik tertentu yang insya Allah kita akan perdalam, ya. Karena ini hasil akhirnya adalah artikel, ya. Jadi maksimal nanti 7 lembar di luar dari daftar pustaka. Nanti kita akan sambungkan atau kita akan kemukakan syarat-syarat artikelnya di di psikologi, ya. Di psikologi nanti Anda bisa akses di sana. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, ada konsep hukum yang lain
Baik, ini penting untuk kita cermati juga tentang penggolongan hukum atau klasifikasi hukum. Jadi tadi kita membahas bahwa pluralisme hukum itu sebelum membahasnya maka kita harus membahas tentang makna hukum yang tadi kita sudah ilustrasikan dalam whiteboard. Kemudian yang kedua kita harus membahas tentang klasifikasi hukum. Nah, ini bisa Anda baca, saya kira tidak perlu saya jelaskan lebih jauh ya. Nah, yang warna pink ini ya, yang warna pink ini merupakan klasifikasinya. Ya. Sedangkan yang warna hijau di bawah ini itu merupakan adalah penggolongannya atau kriteria. Yang pink ini kriteria, yang kemudian yang hijau ini adalah penggolongannya. Ya. Sebagai contoh misalnya ketika kita berbicara tentang penggolongan hukum berdasarkan bentuk, maka ada yang tertulis maupun ada yang tidak tertulis. Ya. Ketika kita berbicara tentang sumber hukum, maka ada hukum undang-undang, hukum traktat, sumber hukum doktrinal, kemudian jurisprudensi dan hukum adat. Ya, ini yang kita beri ilustrasi di atas ini. Ini, ya. Ini tadi jadi ini undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan hukum, ada kontrak, ada pandangan doktrinal, para doktriner ya. Kemudian ini adalah traktat atau perjanjian. Nah, berikutnya adalah di dalam klasifikasi hukum terdapat pula ini untuk mengantar kita untuk memahami bagaimana sih pluralisme hukum itu bekerja dalam hukum positif. Ya. Kita ilustrasikan ada 3 asas atau maaf, ada 3 kaidah bukan asas ya. Ada 3 kaidah di dalam hukum positif kaitannya dengan pemberlakuan 3 sistem hukum sekaligus dalam satu teritoria hukum. Ya, jadi pluralisme hukum merupakan penerapan 3 sistem hukum sekaligus dalam teritori yang sama. Ya, sehingga tentu akan terjadi gesekan, ya, karena maunya hukum adat begini, maunya hukum Islam begini, maunya hukum Barat begini. Nah, itu bagaimana caranya nanti? Ya, itu paling tidak ada 3 asas. Yang pertama lex specialis, derogat, lex generalis. Yang artinya hukum yang khusus menderogasi hukum yang umum. Contoh atau misalnya Undang-Undang Perhubungan berbenturan norma dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Benturan norma itu terjadi karena norma yang satu dalam undang-undang yang satu itu melarang, sedangkan undang-undang yang lain itu memerintahkan. Gitu. Ya. Dari 2 undang-undang ini, jika terjadi benturan norma, mana yang diunggulkan atau mana yang dikesampingkan? Silakan, ada yang bisa jawab? Apabila terjadi benturan norma dalam Undang-Undang Perhubungan dan Undang-Undang Lalu Lintas, maka mana yang dikesampingkan dari duanya itu? Karena tidak mungkin ada norma yang berlaku dua-duanya. Pertama karena saling bertolak belakang, yang satu memerintahkan, yang satu melarang. Sehingga jika mengikuti kaedah lex specialis, derogat lex generalis, maka yang dikesampingkan yang mana? Yang umum, Pak. Yang umum itu yang mana?
Yang dikesampingkan yang khusus, Pak. Lintas. Baik, ada dua pendapat ya. Yang disampingkan yang mana? Yang umum, Pak. Iya, undang yang umum yang mana? Lex generalis. Bukan, ini kan ada dua, ini ya. Ini undang-undang perhubungan atau undang-undang lalu lintas? Perhubungan. Undang-undang lalu Undang-undang? lintas. Oke, kita bahas dulu ya. Perhubungan ini bisa mencakup darat, laut, dan udara. Kalau lalu lintas, ini lalu lintas Darat. jalan lah ya. Darat, Pak. Ya, berarti mana yang umum? Perhubungan. Hubungan, Pak. Undang-undang perhubungan. Yang khusus? Lalu lintas. Lalu lintas. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang apa argumennya? Kita harus mendapatkan penjelasan dong ya. Kenapa undang-undang yang perhubungan ini harus kita kesampingkan? Sementara undang-undang lalu lintas kita unggulkan atau kita menangkan jika terjadi benturan norma. Ya. Maka argumentasinya adalah ketika hukum berbicara, ketika hukum dihubungkan dengan fakta, maka hukum membutuhkan norma yang operasional. Itu argumentasinya. Sedangkan dalam kasus yang sedang kita ajukan ini, undang-undang perhubungan, jelas normanya tidak operasional. Jika normanya tidak operasional, maka yang terjadi adalah potensi penafsiran hukum yang ambigu. Kenapa? Karena normanya tidak operasional. Ya. Jadi semakin khusus sebuah undang-undang, maka semakin operasional normanya. Itu sebabnya kenapa lex generalis harus dikesampingkan ketika bertemu atau berbenturan norma dengan lex spesialis. Ya. Kalau sama dan berurutan atau sama dan sebangun normanya tidak masalah. Tapi ketika dia berbenturan norma, maka yang harus diunggulkan adalah undang-undang perhubungan. Undang-undang lalu lintas. Ya. Karena ketika diterapkan dalam fakta yang konkret, hukum membutuhkan norma operasional. Saya ulangi ya. Argumentasi di balik lex spesialis derogat lex generalis ini, ketika hukum diterapkan pada fakta, maka hukum membutuhkan norma operasional. Ya. Bukan norma yang non operasional. Itu sebabnya undang-undang lalu lintas diunggulkan atau dimenangkan. Undang-undang lalu lintas dianggap sebagai undang-undang norma yang rajih, ya, sedangkan undang-undang perhubungan dianggap sebagai marjuhun, ya, yang dikesampingkan. Rajih adalah yang diunggulkan dan marjuhun yang diunggulkan. Dalam kaidah tari begitu ya. Nah, ini tolong ini dicermati teman-teman sekalian, karena kita sudah mulai masuk hal-hal yang bersifat teknis, dan ini perkakas atau ilmu dasar yang diharapkan dikuasai oleh mereka yang ingin mendalami keilmuan hukum secara lebih sistematis dan komprehensif. Ya. Ini baru satu ya. Ya, lex spesialis, derogat lex generalis. Nah, yang kedua, lex superior, derogat lex inferior.
Artinya apa? Hukum atau aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Kapan asas ini atau kapan kaidah ini diberlakukan dalam konteks pluralisme hukum? Jadi lex superior atau aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Kita ambil contoh ya, Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan usia pensiun adalah 56 tahun. Tapi muncul Permenaker 104 2008 yang mengatakan bahwa usia pensiun adalah 58 tahun. Pertanyaan saya, mana yang digunakan di dalam dua aturan ini? Yang satu undang-undang ya menyatakan usia pensiun adalah 56 tahun, yang satunya lagi menyatakan Permenaker ini ya. Yang satunya lagi mengatakan bahwa usia pensiun itu adalah 58 tahun. Jadi ada dua norma di sini, 56 dan 58. Silakan. Yang undang-undang. Yang undang-undang. Iya, Pak. Ya. Alasannya? Karena tingkatannya lebih tinggi dibandingkan Betul Permenaker. sekali ya. Tingkatannya ya bagus ya. Karena tingkatannya lebih tinggi ya. Ya, mohon diingat ini ya. Jadi nah, ada argumentasi lain di balik itu ya. Argumentasi hukumnya adalah norma hanya bisa dilahirkan dari undang-undang atau aturan setingkat undang-undang. Bisa juga dengan perpu ya. Perpu itu ya sama gitu ya. Argumentasi hukumnya itu. Karena itu aturan di bawahnya tidak boleh melahirkan norma baru. Jadi kalau di Undang-Undang 13 2003 sudah dikatakan, sudah disebutkan norma pensiun ada 56 tahun, jangan lagi di Permenaker itu dibuat menjadi 58 tahun. Ya. Kenapa? Karena yang boleh dalam hukum positif ya, yang boleh melahirkan norma itu hanya dilahirkan dari aturan setingkat undang-undang atau perpu. Karena dia lebih dekat dengan undang-undang dasar. Ya. Dan undang-undang dasar adalah tafsir resmi negara terhadap Pancasila atau tafsir resmi konstitusi terhadap dasar negara yaitu Pancasila. Jadi aturan di bawahnya ya, peraturan pemerintah, Perpres, kemudian Perda itu tidak boleh membuat norma baru. Ya. Nah, Permenaker ini membuat norma baru. Ya. Kenapa? Karena dia membuat batasan baru bahwa yang dimaksud dengan pensiun adalah berusia 58 tahun. Jadi tolong ini dicermati ya. Nah, sekarang berikutnya yang ketiga adalah lex posterior derogat lex inferior. Maaf, lex prior ya. Lex posterior adalah aturan yang aktual atau terbaru menderogasikan atau mengesampingkan aturan yang lama. Contoh, hate speech. Apa hate speech itu?
Ada yang tahu hate speech ya? Ujaran kebencian. Ya, betul ya. Nah, hate speech ini ada dalam KUHP yang merupakan produk sebelum kemerdekaan 1918 ya. Tapi melalui aturan peralihan Undang-Undang Dasar maka diberlakukan di Indonesia. Di KUHP diatur bahwa hate speech itu bisa pencemaran nama baik, bisa dengan perbuatan tidak menyenangkan, bisa dengan apa namanya? Ya, paling tidak ada dua ini ya. Selanjutnya Undang-Undang ITE. Yang merinci dan memberikan pendefinisian lebih aktual, yaitu hate speech itu adalah yang mengarah pada sara, kebencian terhadap unsur sara. Sara tahu ya? Sara apa sara? Suku, agama, Suku, agama, ras. dan ras ya. Nah ini suku, agama, dan ras. Silakan kalau ada yang mau sholat duluan, ini kita rekam juga, nanti kita kita upload di YouTube. Ya. Karena itu yang berlaku tentu adalah Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena lebih argumentasinya apa? Argumentasinya karena lebih aktual. Ya. Jadi dalam hukum positif, undang-undang yang lebih aktual itu mengesampingkan undang-undang yang lama. Ya. Apa argumentasi di balik aktualitas hukum? Aktualitas hukum, argumentasinya diberlakukan atau mengesampingkan undang-undang yang lama karena undang-undang yang lama berpotensi tidak mencerminkan keadilan atau tidak mengakomodir dinamika sosial yang terjadi. Jadi sudah ada rasa keadilan dan dinamika sosial yang dirasa sepertinya tidak lagi bisa diwakili oleh KUHP. Ya. Gitu ya. Bentar ya. Pasang dulu. Nah, ini kita kembali pada 3 kaidah ini sudah kita jelaskan. Sekarang dalam konteks pluralisme hukum dalam sistem hukum positif di Indonesia ini, jika terjadi undang-undang konflik antara undang-undang dengan kebiasaan, maka yang dimenangkan adalah undang-undang, bukan kebiasaan. Jadi misalnya Anda Jumatan nih, terus Anda keluar dari kampus menggunakan kopiah, kemudian hendak mau ke arah Kartosuro, ya mungkin mau Jumatan di Gumpang atau mungkin di manalah ya, tapi Anda menggunakan kopiah dengan niat Jumatan sebagai bentuk kebiasaan. Ya, polisi tidak mengenal kebiasaan. Ketika ada konflik itu terjadi antara undang-undang dan kebiasaan, maka polisi akan melihat undang-undangnya bukan kebiasaan. Demikian juga ketika undang-undang konflik dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan
dimenangkan. Ya. Kenapa putusan pengadilan dimenangkan? Karena putusan pengadilan itu merumuskan norma atau menghubungkan norma dengan fakta-fakta konkret. Ya. Jadi apabila ternyata undang-undangnya berbeda dengan putusan pengadilannya, ya. Jadi apabila terjadi perbedaan antara putusan pengadilan dengan undang-undang, maka yang dimenangkan adalah putusan pengadilannya. Saya ambil contoh ya, kita beri contoh. Putusan pengadilan dalam amarnya mengatakan tanah harus dikembalikan kepada pemilik asal. Tapi ternyata pada tanah tersebut, ya, jadi tanah dikembalikan pada pemilik asal sebagai pihak yang memiliki alas hak ya. Tanah harus dimiliki pada pemilik asal sebagai pihak yang memiliki alas hak. Tapi rupanya tanah tersebut ya telah dimasukkan dalam area yang tidak boleh ada bangunan. Maka yang dimenangkan adalah putusan pengadilan. Argumentasinya adalah putusan pengadilan dilakukan berdasarkan verifikasi faktual terhadap alat bukti. Sedangkan aturan tertulis adalah rumusan normatif yang bersifat hipotetik. Atau dugaan. Bisa juga atau prediksi. Ya. Itu ya. Jadi ketika undang-undang konflik dengan putusan hakim, maka putusan hakim yang dimenangkan. Itu yang disebut dalam hukum positif sebagai res judicata. Ini penting untuk Anda perhatikan bagi yang ingin menjadi hakim ya. Saya ketemu dengan alumni HES UMS sebagai hakim di Pengadilan Tanah Grogot. Ya, itu dia calon hakim ya, dia analis perkara. Nah, itu konsep-konsep tentang asas res judicata pro veritas habetur. Ya, artinya putusan pengadilan harus dianggap benar sampai ada doktrin hukum atau aturan hukum yang menumbangkannya sampai ditumbangkan oleh putusan hukum yang lebih tinggi. Ya. Nanti ini bisa juga jadi bahan tulisan teman-teman sekalian. Kalau teman-teman juga ingin mendapatkan satu judul artikel ya. Jadi bisa dengan membuat problem statement atau pertanyaan ilmiah ya. Misalnya memahami
metode derogasi dalam perspektif hukum positif. Atau dalam kasus dalam praktek undang-undang perbankan syariah. Ini bisa berkembang menjadi jujur, memahami metode derogasi dalam praktek undang-undang asuransi syariah. Muncul ada praktek undang-undang wakaf misalnya. Ya ini sejumlah contoh saja lah ya untuk kita memahami. Ya. Karena metode derogasi itu sudah menjadi frame atau kerangka berpikir. Oh ternyata derogasi itu bisa dengan posterior dengan inferior, posterior dengan a prior atau prior, kemudian bisa dengan spesialis dengan generalis, bisa dengan derogasi antara superior dengan inferior. Ya. Jadi konsep-konsep penting seperti ini bisa dikembangkan dengan menjadi judul tulisan yang menarik ya dan memiliki kontribusi ilmiah. Ya. Salah satu kontribusi ilmiah itu adalah Anda menerangkan tentang ternyata ada prinsip-prinsip derogasi dalam praktek undang-undang perbankan syariah. Ya, jadi Anda melihat dua sisi sekaligus. Yang pertama adalah praktek, yang kedua adalah bagaimana undang-undang perbankan syariah mengesampingkan. Jadi norma-norma apa saja yang dikesampingkan. Ya. Jadi problem statement-nya norma apa saja yang dikesampingkan. Kemudian kenapa dikesampingkan? Nah, itu. Jadi dua pertanyaan ini kan sudah mewakili analisis ilmiah dalam satu artikel. Ya. Sampai sini silakan. Ada yang bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Ini kan, ini terkait yang metode derogasi tadi ya. Kan ada tadi yang kedua itu disebutkan kalau peraturan yang tertinggi atau lebih tinggi itu lebih unggul lah gitu, mengesampingkan yang lebih rendah gitu. Nah, terus kemudian juga ada tadi peraturan yang lebih aktual kan lebih juga diunggulkan dibanding yang lama. Nah itu Ya. pernah ada ini nggak apa kayak semacam kasus gitu, kasus di mana di situ posisinya yang peraturan aktual ini peraturan aktual ini tingkatannya lebih tinggi itu dibandingkan peraturan yang lama ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan peraturan yang aktual gitu. Jadi kan maksudnya agak bertentangan juga gitu kan. Dia di satu sisi peraturan tertinggi tapi posisinya tidak aktual gitu. Karena itu ada contoh kasusnya, Pak. Oh ya. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi contoh kasus ini memang rumit ya karena kita masih daring. Tapi begini intinya, dalam hukum ini problemnya banyak sekali ya. Banyak sekali sehingga sebenarnya bagi teman-teman yang ingin mendalami itu menarik sebenarnya ya, karena menarik itu bukan karena mudah ya, tidak mudah juga, cuma begini. Karena saking banyaknya masalah gitu hukum ini. Ada dua problem di dunia keilmuan akademik itu yang banyak sekali mendorong orang untuk meneliti itu adalah
karena dia terlalu banyak masalah. Ya. Yang pertama adalah hukum, yang kedua adalah ekonomi. Ya, mungkin ini setidaknya menurut pendapat pribadi saya. Ya. Nah, sekarang kembali pada pertanyaan tadi bahwa apakah ada kasus yang ternyata harusnya diunggulkan adalah superior, tapi dia ternyata tidak aktual, gitu ya. Jadi polemik juga, gitu ya. Demikian juga misalnya ketika ada yang aktual, ya, tetapi ternyata tidak posisinya tidak tinggi atau dia inferior. Ya. Nah, contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya yang terbaru itu Kepres, bentar ya, bentar. Itu lagi ramai dibicarakan. Itu Kepres yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi 2022. Ya. Agustus 2022 itu Kepres nomor 17 2022. Ya. Kepres ini sedang ramai dibicarakan, ya. Kepres ini itu membentuk TPP HAM atau tim pelaksana HAM, ya. TPP HAM, ya. Ini produknya nanti tim itu harus diharapkan melahirkan rekomendasi. Ya. Rekomendasi ini bertujuan untuk memulihkan nama baik korban HAM. Nama baik korban HAM. Di antaranya adalah ex-Tapol PKI. Problemnya adalah memulihkan nama baik. Dia kan ex-Tapol, ya, ex-Tapol. Artinya ada yang sudah pernah diputus di pengadilan. Kembali pada tadi, kalau terjadi benturan antara putusan pengadilan dengan aturan tertulis atau aturan hukum yang lain, maka yang dimulakan adalah putusan pengadilan. Sementara Kepres ini ingin memulihkan nama baik. Ya. Padahal posisinya hanya Kepres. Artinya di bawah undang-undang. Ya. Kepres pun dilawankan dengan putusan pengadilan, masih menang putusan pengadilan. Ya. Nah, jadi kan menarik nih, sebagai orang hukum kan, loh kok Kepres bisa mengalahkan putusan pengadilan, apa dasarnya, gitu kan? Nah, argumentasi seperti ini bisa kita lacak lagi, misalnya kita baca konsiderannya. Anda kalau baca konsideran di ujung di atas peraturan itu pasti ada menimbang, mengingat, gitu ya. Kemudian menetapkan, gitu. Ya, apapun bentuk aturannya pasti ada, baik itu dia Kepres, mau undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pelaksana, peraturan menteri, ya. Nah, pokoknya sampai bahkan perda provinsi atau perda kabupaten kota itu sama. Pasti ada konsideran. Konsideran itu menimbang, kemudian ada klausul mengingat dan ada klausul menetapkan. Ya. Jadi kalau menimbang itu paling tidak ada 3 poin di situ, karena dia bicara tentang filosofi, apa sih filosofi sehingga undang-undang ini lahir atau Kepres ini lahir. Ya, ada apakah dasar sosiologis, ya, apa alasan sosial sehingga undang-undang atau Kepres ini lahir, dan alasan yuridis sehingga Kepres ini lahir. Gitu. Yang menarik kalau teman-teman melacaknya sampai pada konsideran itu, maka akan muncul
dasar hukum. Kepres itu adalah ya pasal 4 ayat 1 ya, pasal 4 ayat 1 UUD 45. Ya. Kalau dicermati pasal 4 ayat 1 UUD 45 itu bicara bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Konsekuensi hukumnya apa? Berarti TPP HAM yang dibentuk itu untuk memulihkan nama baik itu para ekstapol PKI atau para korban pelanggaran HAM berat itu adalah menjalankan fungsi eksekutif. Tetapi produknya merekom pemulihan nama baik yang merupakan wilayah yudikatif. Nah, kan jadi repot tuh. Nah, kan menarik nih bagi orang hukum ya. Bagaimana mungkin tim yang dibentuk oleh presiden sebagai penyelenggara eksekutif bisa mengambil alih wilayah yudikatif. Nah, berarti konsep bernegaranya distribution of power atau social contract antara check and balances dalam negara demokrasi itu berarti dilanggar gitu. Tidak usahlah kita bicara BBM, bicara itu bicara ini saja sudah kelihatan bagaimana penyelenggara kekuasaan negara ternyata merupakan melangkahi beberapa konsep-konsep hukum yang seharusnya tidak boleh dilangkahi. Ya. Jadi di sini saja Anda bisa melihat banyak sekali masalah dari Kepres ini. Ya. Pertama adalah hierarkinya yang rendah di bawah undang-undang. Yang kedua, bagaimana mungkin ada Kepres yang mengambil wilayah yudikatif? Kan dia merekom orang untuk memulihkan nama baik. Ya, terus dasarnya adalah pasal 4 Undang-Undang Dasar. Nah, kan dari situ sudah jadi masalah gitu ya. Sebagai orang hukum tentu kita tidak bisa terima ya, atau nalar hukum kita terusik ya dan gelisah. Saya gelisah karena ini Kepres mau ngapain sih gitu ya. Apakah memang hanya ingin sekedar untuk memulihkan ekstapol PKI untuk kepentingan eskalasi dan kontestasi pemilu atau bagaimana? Nah, kan gitu. Jadi pertanyaannya hanya kemana-mana nih gitu. Nah, ini salah satu contoh dari bagaimana kita menggunakan kerangka teori berpikir dalam konsep hukum untuk membedah sebuah Kepres gitu. Ya. Intinya kan berarti konsep hukumnya kan berarti ada distribution of power. Eksekutif tidak boleh sekaligus sebagai yudikatif. Ya. Ini kalau saya mahasiswa sudah saya demo Kepres ini ya. Kepres ini aneh gitu, aneh dan janggal lah. Paling tidak janggal lah. Kalau dibilang aneh mungkin terlalu ya, tapi kalau dibilang janggal gitu ya. Tidak masuk dalam konsep drafting legislasi yang kuat gitu. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi saya kira banyak contoh lagi, nanti mungkin bisa kita perdalam. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, tibalah kita pada pengertian pluralisme hukum. Jadi setelah tadi kita belajar tentang bagaimana hukum menyelesaikan konflik norma, maka baru kita tiba pada pluralisme hukum. Kenapa kita harus belajar tentang konflik norma terlebih dahulu? Karena ini mengantarkan kita pada berlakunya banyak sistem hukum di Indonesia. Ya.
Pluralisme hukum artinya berlakunya banyak sistem, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan dan hukum Barat ya. Karena itu, ketika berbicara tentang pluralisme, maka teman-teman tidak bisa melepaskan diri atau kita tidak bisa melepaskan diri dari 3 konsep. Ya. Yang pertama adalah pemberlakuan atau penerapan ya. Yang kedua adalah hukum, dualisme hukum atau pluralisme hukum. Yang ketiga adalah wilayah hukum. Sering disebut sebagai teritori hukum. Atau juga sering disebut dengan wilayah yurisdiksi. Ya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kembali pada slide ini ya. Jadi berlakunya banyak sistem hukum bagi semua golongan di dalam satu wilayah. Gitu. Nah, secara historis, pluralisme hukum ini merupakan gejala evolusi hukum. Ya. Gejala evolusi hukum. Ya, pada abad 20, realitas dilihat sebagai gejala pluralisme hukum yang muncul seiring dengan banyaknya negara yang memerdekakan dari penjajahan. Jadi, ketika kita berbicara tentang hukum positif, ya, dan tiba pada topik pluralisme hukum sebagaimana yang di atas ini, maka menurut pandangan para pakar tentang pluralisme hukum ada evolusi hukum. Ingat, evolusi hukum ini tidak sepenuhnya benar atau tidak sepenuhnya positif bagi perkembangan hukum nasional. Kenapa? Karena evolusi mengatakan bahwa ada hukum purba yang harus diobjektifikasi. Objektivisasi, ya. Kenapa? Karena hukum itu berkembang seiring dengan pemikiran manusia. Ya, jadi kalau di dalam biologi atau teori Darwin, evolusi itu terjadi mulai dari primata menuju Homo sapiens yang ada di Sragen itu ya. Kemudian menuju pada manusia modern. Berkembang pula dalam ilmu hukum ya, bahwa hukum itu berevolusi mulai dari hukum adat, sering disebut dengan hukum purba, kemudian muncul menjadi hukum agama, dogma, kemudian muncul ada hukum Barat. Nah, menurut hukum positif kita sedang bicara di sini. Kalau ini, dua ini, adat atau hukum purba adalah dua masa lalu. Ya. Masa lalu, ya. Ini kan kelihatan ya, kalau dia mengesampingkan hukum agama. Hukum positif, hukum agama. Ya. Pada abad 20, realitas tersebut dilihat sebagai gejala pluralisme hukum yang muncul seiring dengan banyaknya negara yang memerdekakan. Jadi dianggap kolonialisme itu sebagai bentuk modernisasi hukum ya dari kalangan negara-negara jajahan.
Nah, ini pluralisme hukum itu muncul sebagai kritik terhadap sentralisme hukum yang dikemukakan oleh para kolonial atau para penjajah. Saya melangkahi beberapa slide ini karena yang lain sudah bisa dibaca ya. Nah, ini kita ambil semacam kombinasi atau satu kutipan dari seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia bernama Topo Santoso ya. Ini dosen saya dulu di S2 ya. Topo Santoso, Profesor Dr. Topo Santoso. Beberapa kali bertemu di forum ya, termasuk di Palembang waktu itu. Nah, di dalam penjelasan Topo Santoso bahwa kita bisa memahami pluralisme hukum itu apabila kita bisa menjelaskan bagaimanakah hukum yang beraneka ragam secara bersama mengatur satu perkara. Bagaimanakah semua sistem hukum tersebut beroperasi. Ya. Kemudian bagaimanakah atau dalam konteks apa orang memilih kombinasi aturan hukum tertentu. Ya, dan dalam konteks ia memilih aturan dan sistem peradilan yang lain. Ya. Kita ambil contoh ya. Ya. Dalam kasus atau dalam perkara perceraian. Bagi non-muslim ini kepada pengadilan negeri. Ini pembagiannya dulu ya. Bagi yang muslim ini diajukan ke pengadilan agama. Pertanyaannya, bagi mereka yang nikah beda agama, pengadilan apa yang menyelesaikan perceraian mereka? Siapa yang bisa jawab? Salah enggak apa-apa. Namanya juga belajar kan? Bagi non-muslim pengadilan negeri, bagi muslim pengadilan agama. Kalau ini nikah beda agama? Silakan. Pengadilan negeri, Pak. Pengadilan Negeri. alasannya? Alasannya karena itu lebih umum dan bisa mencakup kedua orang tersebut. Betul sekali ya. Atas nama siapa? Fauzan Al-Fatih, Pak. Fauzan ya. Semester berapa, Mas? Semester 3, Pak. Oh, semester 3 ya. Lumayan untuk semester 3 ya. Baik, ya betul ya, pengadilan negeri. Alasannya karena lebih umum. Ya. Jadi ingat, orang yang nikah beda agama itu artinya dia menundukkan diri pada hukum di luar agama. Ya, jadi memang jalurnya adalah pengadilan negeri. Nah, itu argumentasi hukumnya. Pertanyaannya lagi, kalau misalnya diajukan ke pengadilan agama, apakah pengadilan agama berhak atau berwenang untuk mengadili? Tidak, Pak. Tidak, ya karena dia sudah menundukkan diri pada pengadilan negeri. Nah, itu yang kita sebut bagaimana kombinasi antara hukum agama bekerja dalam konteks hukum Indonesia dalam pluralisme hukum. Ya, ini kita sebut contohnya.
Belum lagi misalnya teman-teman sekalian bisa dalam satu pengadilan, misalnya pengadilan agama, dia memutus perkara harta gono gini. Ya, kita hapus ini ya. Harta gono gini. Apa itu harta gono gini? Harta yang dihasilkan dari pernikahan. Ya. Nah, konsepnya harta gono gini itu dibagi setengah atau seperdua. Nah, ini tidak ada dalam hukum Islam ini ya. Hukum Islam tidak dikenal harta gono gini itu kok dibagi gitu. Yang dikenal oleh hukum Islam itu adalah warisan. Ya. Ini mengacu pada konsep hukum adat. Jadi, Anda bisa lihat ya, pluralismenya, lembaga yang memutus berdasarkan agama, tapi hukum yang digunakan adalah hukum adat. Ini yang disebut pluralisme hukum. Lembaga yang memutus dibentuk berdasarkan keyakinan agama tertentu, hukum yang digunakan adalah hukum adat. Itu. Ya. Nah, ini saya kira bisa dicermati yang lain, ya. Jadi silahkan nanti teman-teman yang satu lagi ya, saya sebelum kita akhiri ya. Saya langsung ke beberapa slide ini, ada yang penting saya ingin ulas ya. Kalau yang lain saya kira bisa dibaca, nanti Anda pahami, insya Allah. Kalau tidak dipaham nanti dibaca berkali-kali. Ya. Nah ini ya, inti dari kuliah kita hari ini sebenarnya ini, bagan ini, Anda bisa lihat bahwa ini Pancasila sebagai falsafah bangsa, falsafah cara pandang kita dalam berbangsa ya. Bahwa Pancasila itu pluralisme hukum itu ini legal pluralism ini itu terdiri dari berlakunya hukum agama sesuai dengan pasal 28E, isinya ini tentang kebebasan beragama dan mengekspresikan agamanya. Jadi bebas beragama itu bukan hanya memeluk agama tapi mengekspresikan. Anda mau berjenggot, kamu mau bercadar, silahkan. Ya, Anda mau pakai pakaian Hindu yang yang serba warna coklat ya atau warna kuning ya. Macam-macam silahkan. Itu ekspresi, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Tapi ingat ya bahwa ada hukum negara di sini. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Ya, pasal ini menyebutkan bahwa kekuasaan negara itu berdasarkan pada kedaulatan di tangan rakyat dan kedaulatan di tangan rakyat. Ya, rakyat itu tadi populi vox Dei. Jadi suara rakyat suara Tuhan. Kemudian ada pasal 18B yang mengakui hukum adat. Nah, inilah gambar yang mengilustrasikan bagaimana pluralisme hukum ini. Segitiga ini teman-teman sekalian kadang berbenturan, kadang saling melengkapi, tapi kadang-kadang juga saling konfliktual. Gitu. Saya kira ini perkuliahan kita teman-teman sekalian. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditampung dulu ya. Nanti kita insya Allah akan lanjutkan pada mudah-mudahan pekan depan ya kita sudah bisa tatap muka, jadi bisa lebih diskusi lebih intensif. Ya, terima kasih. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.